Ladies and gents, B-boys and B-girls, everybody from the land of BDG, Imparterial, QB Stroke, bringing the snares. Yo, as we reach to the final point of verse pertama, yo, let us all keluarkan suara. Yo, still ekspresi jiwa. Yo, Bulatuk Party. Impartaria generasi pertama, Impartaria generasi akhir. Kenyataannya gitu. Enggak, gue generasi kedua. Generasi awalnya Pak. Prof. Oh, Makanya dia aki hip hop, dibilang aki hip hop. Kalau gue mah legend. legend. Terus Aki hip hop. tadinya mau nanya sih. Gaya hip hop. Enggak, ya gaya generasi berapa? Generasi pertama dia. Generasi pertama. Dia pertama. Oh iya. Heeh. Oh. Naik sepeda. Ke metro Makanya- naik sepeda. Makanya kakinya kekerem dia sekarang. Dari dulu pride-nya. Oh, pride. Pride. Oke, kaki keker tuh. Nah, keker dia- itu. dia- Sekarang dia ngekerin tangannya, angkat ban. Dulu dia goes ban. Goes ban. Sekarang angkat ban. Udah Tuh, lanjut. kalau tahu ini Orly dulu sama Brahms, Sama Bram QB Stroke. Ya awalnya sama The Army. Ya, Nah, Army. walaupun pas ditarik itu cuman karena Karena- ini doang, karena kasihan sama gua. Atau Nasi karena goreng. ada yang apa namanya tuh ingin gratisan. Ya, enggak karena kasihan si Getorut ngeliat, aduh kasihan banget nih anak nih. Tapi kalau bilang si Gator bilang ke saya tuh lumayan loba duit ya. Nah, iya. Amin tuh. Terus sekarang lah. Karena aku dulu kan gitu. Gila sampai sekarang gua duit lah. Iya, amin lah. Asas manfaat tuh udah ada dari zaman dulu kan. Iya. Nah, kalau tahu Orly ini cek dulu info, kominfo. Oh, Keminfo. Oh jadi Ready to go push you. jadi gengnya itu ya Jokowi ya. Oh iya. Nah, kalau Bote sendiri leftika ya. Nanti si Ya. Jipoak marah ya. Bote dulu masuk nggak sih Impartaria? Dia masih ini nih, masih Nah, grupis dia. Grupis. Gua kan Fanboy, nyari grupisnya fanboy. Dulu. fanboy. Sekarang grupis. Gue nyari cewek, tapi kok cowok yang muncul gitu. Hitam. Kakak Orly. Gitu. Oh, makanya Gitu. makanya malu rambutnya suruh digondrongin sekarang. Iya ya, biar enak belainya. Hah, ini. Kan lo sedang berewok, Wak. Ini dari tadi ngeliatin ini untuk apa ya? Ini mic, man. Oh. Ini endorsean baru kita. Ini mic Icon, baru. icon. Icon Oke. terbaru. Ini iconnya nih. Bulatuk Party. Untuk icon, kita bicara icon oleh dulu Orly sempat dibilang icon Impartaria. Enggak, icon itu tetap Bambang. Gue cuman ngurusin aja. Cuman ngurusin karena anak-anak sibuk, Bambang sama pabriknya dan wanitanya. Gue ya hip hop sama wanitanya juga. Gitu. Oh, Iya. harus ada loh. sini aja. Iya, ada ibu kafe. Ibu kopi. Ya. Ini di. Oke, tapi kan si Bambang ini kan Siapa? Si Bambang Enggak ya? Sondaklen. Sondak. Nah, Bambang Sondaklen kan yang trigger membikin Impartaria, ngasih nama Impartaria tuh Bambang. Ya, tapi kan di sini banyak tidak menutup kemungkinan juga banyak yang ikon itu Orly dulu. Iya, enggak karena gua waktu itu mungkin Kan itu mah pandangan orang, bukan pandangan Orly. Iya benar. Nah, ya Sponsor aja. baru Dunhill. Kan pandangan Aja. orang kan ikon Orly. Iya, enggak icon sih, jangan icon lah. Ya itu mah terserah orang sih sebenarnya. Ya ini pembelaan Orly. Gimana kalau orang memandang Orly sebagai ikon? Karena gua yang Penggerak. enggak ya ngeriweuhkeun gitu. Ayo ya, intinya itu doang sih gua sebenarnya gua enggak bisa ngapain mic, enggak bisa, ngapain ini enggak bisa. Gua cuman udah ayo ribut rawung ya gitu. Pokoknya lima ayo gitu. Berarti nggak ada bisanya sih. Kenapa dijadiin ikon? Itu dia. Kenapa mic ini di depan gua? Bingung. Nggak kayak gini. Dulu kalau bicara Impartaria ya, dari generasi awal dari Metro. Perjuangan Impartaria dulu Metro, Venus Barat hip hop 8. kaki lima yang masih ngangkut sound. Iya. Nah kebetulan tuh gue yang ngangkut sama si Oi.
Sebenarnya gue bantu Impatarial kali gue ya mungkin ya. Bisa. Tepatnya sih. Tapi nggak gerak juga hip hop kaki 5. Kan namanya pergerakan juga nggak ada. Kaki 5, ada 5 kakinya. Iya, tapi mesti ada provokatornya dulu. Iya, provokator. Analoginya terlalu absurd ya. Oh iya. Kalau pembantu gitu. Jangan bilang kacung ntar di penjara. Oh iya jangan. Oh iya ya. Wah, tapi lo nyebutin dari barusan. Anjay banget. Ya kan dari perjuangan, dari pergerakan itu pasti ada beda pemikiran, beda pola pikir. Di situ ada polemik kan. Iya. Ada polemik sih. Nah, ya poliklinik, polemik. Ya gitu. Nah, yang beredar dulu sempat beredar kabar kalau Impatarial tuh gini, Impatarial itu begitu. Menurut Orly? Ya kalau menurut gua sih simpel lagi nih, like this dulu lah, biar bisa like that. Intinya itu aja. Silakan dicerna sendiri, oke? Karena sendiri cukup simpel ya jawabannya ya. Tapi Orly sendiri nggak mengelak kalau emang di luar sana santer dibicarakan Impatarial ini. Ya dibicarakan itu memang pasti dibicarakan karena memang pergerakan ya pasti ya dibicarakan. Ada yang senang, ada yang tidak mungkin. Karena manusiawi ya. Manusiawi lah. Karena tidak setuju sama pola pikir. Kamu sudah jadi manusia? Sawinya belum. Belum. Nah, untuk Bote sendiri kan pergerakan Impatarial katanya mati suri. Oke. Ya. Gua nggak itu omongan orang bukan omongan gua ya. Tapi kan kalau dibilang mati suri sah-sah aja kan? Sah juga. Memang sebenarnya udah mati hampir dikubur sih sebenarnya. Cuman ya dibongkar lagi sama si Bote. Cuman gini, tapi waktu Impatarial dibilang mati suri itu gemanya itu lama. Masih ada gemanya, masih ada sisa-sisanya itu. Jadi si gemanya itulah yang legasi yang ditinggalin sama Impatarial gitu loh. Yang itu yang masih bisa dilihat sama generasi berikut dan berikutnya. Anjir jadi iya betul. Gitulah kira-kira. Buktinya makanya kayak waktu Impatarial lagi mati suri, ente jalan sama Iqbal ya kan? Absolut masih tetap jalan, Dule masih tetap ada, Mali masih tetap ada gitu. Ya, saya bingung sama Dule ini. Dule ini orang Pekanbaru. Iya. Tapi Dule BDG. Iya. Kan sekarang yang nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin. Karena dia sudah jelas. Tapi dia termasuk lah, ya termasuk ya menggerakkan yang cerewet, yang meriwahkan juga sedikit. Tapi ya apapun itu ya itu dia bagian dari part of Impatarial. Anjing keren banget Inggris. Iya, karena ada pergerakan, ada yang diambil dari dulu ya, ada diambil lah. Selain cewek-ceweknya gua ambil. Ini lah hip hop 90-an grupis nggak tahu tuh. Lifestyle-in lah pokoknya. Kalau hip hop sekarang nggak tahu ya, saya juga. Hip hop sekarang kenapa ya? Karena saya tapi ya ada sih, cuman gua akan ada ketuaan kali ya, nggak laku gua. Jadi banyak sih cewek-cewek tapi nggak ada gitu loh. Bingung kan? Kenapa ngobrolin cewek dari pergerakan ngobrolin cewek? Bu, itu pergerakan. Pergerakan dengan cewek itu selalu beriringan mana apalagi hip hop. Ya, apalagi dulu kalau cewek aja. Kalau cewek masalah bergerak. Ada Karenina. Oke, kita tadi kan bicara tentang mati suri. Ya, mati suri dari verse pertama langsung dari boom langsung das. Orang mati suri karena nggak ada pergerakannya kan nggak dikit. Nah, yang timbul pergerakan lagi tahun berapa ya? 2016 atau 2017 bikin hip hop? Nggak, itu pertamanya itu justru sebenarnya pergerakan itu tetap jalan karena I Feel Sick tetap jalan. Cuma untuk Impatarialnya iya, maksudnya Impatarial tuh pas momennya itu pas ngumpul lagi pas Bom The Town 2. Bom The Town 2 kebetulan itu ada si Black Kumu, gue diundang sama, gue diajaknya malah sama si Rangga yang bikinnya Dendi, yang bikin dia Drip and Drops. Gitu. Jadi pas itu kita ngumpul lagi ya, itu situ muncul lagi tuh. Tahun berapa Bom The Town? Bom The Town itu 2016. Jadi setelah Bom The Town berarti ke
hip hop 2016 2017 sih. 2017 kan Street Seventeen. Iya. ya 2017 kan. Nah, itu pokoknya dari situ kita ngumpul ya, ngomong caceco ya, bulatuk party juga. Ya udah, ngumpul lah di ND, ngobrol, kita intens segala macem. Ya udah, Terus tahun baru di tempat Iqbal. Sebenarnya yang ngebentuk awalnya ini sebenarnya Iqbal almarhum, artinya dari WA ya. Dari grup WA. Dari situ tuh grup WA tuh sebenarnya udah kebentuk. Grup udah kebentuk, masuklah si Bom The Town itu. Nah, kita bisa ngumpul lagi, ketemu lagi. Di situ Iqbal nggak datang, nggak salah gue dia lagi sibuk waktu itu. Nah, di situ kita ngumpul. Nah, besok kita kemana-mana, suka nongkrong juga di Iqbal. Habis itu Iqbal tuh pas akhir tahun 2017 dia bikin hip hop kaki lima di Cibenying. Nah, itu jadi dari situ mulai lagi nih semangat nih. Jadi sebenarnya awal pemanas juga ya Iqbal itu ngali dengan si Suneo gitu kan. Siapa lagi? Si Sandi Ciklik. Suneo aja. Jadi karena dewasa ya. Kalau Sandi dia udah kawin baru gue bilang Sandi. Jadi dari situ muncul semangat. Jadi ya Iqbal termasuk trigger lah, termasuk trigger. Kita sering ngumpul. Trigger untuk membangkitkan semangat. Mengumpulkan anak-anak dan bikin sesuatu gitu loh. Dia sampai beli alat segala macem. Wah itu udah ya gila sih dia. Sultan Liquid. Ya karena sukses dalam Papepan Java juga. Itu lagi sukses lagi, lagi gitu lah. Tapi di jenggot ya. Mr. Janggut. Nah dari situ ke hip hop kaki lima. Baru kita di situ hip hop kaki lima ngadain secara spontan juga tuh Iqbal bikin waktu itu biar ngumpulin anak-anak, ngumpul di situ dan akhirnya dari situ ya ngumpul lagi intens. Ya barulah tercetus hip hop kaki lima yang kita mau bikin. Nah itu masalah gue gaya sih yang bikinnya hip hop Street Seventeen. Keren juga nih. Ya udah Street Seventeen itu gaya langsung yang bikin. Nah dari situ ya di situ tambah ya semangat lagi lah. Itu yang main berarti ada Igor Sekoji. Pokoknya waktu itu sih gue bilang ya alhamdulillah sih yang partisipasi itu itu banyak banget dan sampai bingung gaya menyusun rundown sama si Denny Onta itu. Denny Onta juga yang bantuin. Tadinya yang perform tuh di list itu cuman 12 atau 14 gitu. Tahu-tahu sampai malam itu lebih dari 20. Itu mah udah biasa kalau udah partisan. Event sih udah biasa ya di hip hop udah biasa. Ya jadi hip hop kalau gue tarik lagi nih hip hop di awal juga sebenarnya Impartarial tuh pengen mensosialisasikan hip hop gitu kali ya. Jadi kita kita dulu tuh di Metro itu suka tiap hari Kamis malam Jumat tuh kita ngumpul kita ya brainstorming mau ya tukar pikir. Terus aja dulu bukan brainstorming namanya apa dulu namanya? Nah udah lah ngumpul aja sharing session. Nah istilahnya sampai ya ada lo mau siapa yang waktu itu BDJ lagi nyusun album, Darmi lagi nyusun album. Sondaklen lagi manggung-manggungnya, BDJ Click juga lagi manggung-manggungnya. Ya udah jadi di situ kita bikin yuk, Bambang tuh bikin hip hop kaki lima namanya. Hip hop kaki lima gue bilang. Yakin lu Bang? Hip hop kaki lima gue bilang. Dulu awal tuh gue agak absurd ya namanya. Ada absurd sih tapi ya lirikus lah ya, keren aja sih. Jadi pas kita itu ya yuk kita bikin. Ya udah, coba eksekusi. Oke. Gua gaya juga yang ngumpulin, gua gaya Oi sama Prof segala macem. Nah kita ngumpulin di situ gaya tuh ngumpulin anak-anak b-boy. Itu b-boy. Terus gua yang ya partisan gua yang nyusun sama si Oi itu gua lebih ke alat-alat sih sebenarnya. Nah lebih ke ya teknisnya lah, persiapan dan bla bla blanya. Nah kita ngumpul di situ, itulah intinya kita mau open nih, hip hop itu ya seperti ini. Hip hop Impartarial itu seperti ini dan kita pengen belum ini ya, belum kayak sekarang pola pikir kalau sekarang kan seakan-akan kalau main di sini ada budgetnya enggak gitu. Belum. Sebenarnya udah. Artinya dulu kan yang maksudnya yang udah ya dalam kutip ya udah pesta rap ya Sondaklen ya. Kalau dulu kan bisa dibilang gerilya tapi udah berbayar, artinya udah dapat apresiasi sih, artinya
Kayak Ya BDG kalau ada Click main, apresiasi dikasih. ya itu kalau Tapi jadi kalau gini, nggak ada ya dikasih. Terima kasih maksudnya. jadi kalau dulu hip hop kaki lima itu memang bentuk pergerakan kita untuk mensosialisasikan hip hop kaki lima itu. Jadi ya nggak mungkin berpikir seperti itu. Untuk tujuannya ya baik lagi sebenarnya ya lo waktu itu BDG Click udah mau bikin album ya, dia sekalian promo juga yang biar lebih banyak yang mengetahui tentang hip hop sebenarnya. Ya tujuannya bisa main di pensi, bisa main di acara apapun itu gitu loh. Nah disitulah sebenarnya banyak orang yang di situ ya. Berarti entertain ya, 70% 80% entertain. Pergerakan sebenarnya, pergerakan. Tapi menuju ke entertain. Ya tujuannya mungkin seperti itu. Cuman intinya mah sebenarnya kalau udah berbayar sih, Sondaklin udah dibayar. BDG Click, Sakralik pun udah waktu itu. Sebenarnya udah banyak yang udah dibayar. Artinya pas kalau hip hop kaki lima itu memang kita sepakat untuk memang membuat satu pergerakan. Ayo kita bikin hip hop party di Dago dan kebetulan itu di jalan, pinggir jalan dan yang dapat itu namanya si Onta, yang dapat pertama kali tempat itu Onta. Gue ngurusin, nah itu bagian tempat tuh si Onta tuh. Yang zaman dia kan ngeliat dulu kan cewek banyak. Nah itu si Onta tuh. Nah, jadi gue yaudah tak lo yang ngurusin tak sampai sekarang. Nah, akhirnya dia dapat tuh emang. Jika bakal IO-nya emang ada si jiwa itunya sampai sekarang. Iya sampai sekarang. Ya, pada waktu itu kalau bilang masa dulu masa hip hop kaki lima sebenarnya kemarin saya bilang sama Prof juga, si Prof juga mengakui gitu sebenarnya kebalik antara idealis sama egois itu sebenarnya kebalik sih. Oh iya gitu. Prof juga mengakui waktu dulu kemarin mungkin sadar ya, kayaknya sadar di Prof kemarin. Nggak sadar, nggak terlalu apa gue kira dia nggak sadar loh gitu. Kemarin gue lihat kayak nggak sadar. Sadar ya. Alhamdulillah. Dia bilang ternyata di balik idealis saya ada egoisnya gitu. Kesadaran dia di situ. Nah dulu kan sempatnya saya mau idealis tapi ternyata ada faktor egois di situnya. Ya udah balik lagi. Ya dari situ kita cuman sound, kita bawa kebetulan ya balik lagi Bambang di sini anak gedongannya Bambang ya. Makanya dia bikin anak gedongan cocok banget emang. Jadi dia kebetulan emang orang siapa sih yang mau ngasih tempat harga bisa dikontrakin bisa 25 juta waktu itu. Dia bisa ngasih kita free. Artinya ibunya sok pakai, kita di situ bikin studio bla 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 buat pergerakan segala macam. Walaupun minimalis studionya. Ini minimalis tapi udah keren sih kalau menurut gue dulu sih. Tapi dari situ semangat lah buat hip hop kaki lima. Dari malam Jumat itu kita bikin kita ngobrol, kita freestyle segala macam, jamming dan bla bla bla. Kita bikin hip hop kaki lima. Nah dapatlah di Dago itu. Di Dago itulah kita mensosialisasikan pergerakan. Cuman bawa tape-nya lumayan gede sih. Enggak boombox, tape apa ya? Kompo lah ya. Tapi gede, yang gede Bambang memang si alatnya oke sih. Maksudnya udah aja waktu itu oke lah. Dan bawahnya itu pakai angkot. Belum. Itu udah pakai angkot, tapi lu bayangin men. Bukan boombox apa sih namanya? Kompo gitu. Kita di outdoor di pinggir jalan yang frank itu Dago lo tau sendiri kan ininya crowdnya gimana kan. Nah dari situ ya jeber lah suara bret yang cuman anjir itu udah kacau aja. Terus pertama itu pecah tuh anak ya ada B-boy itu Java Breakers, Blue Sky belum ada, terus apa lagi ya si Don Squad udah ada ya. Nah dari situ Java Breakers. Nah akhirnya ya tadi ada ini ya, ada penampakan tuh ada penampakan. Nah, jadi dari situ ada B-boy pecah lah, istilahnya pecah lah, ya lumayan lah. Pokoknya yang kedua kita masih gunain itu, yang ketiga masih gunain itu, kita akhirnya yang ketiga kalau nggak salah gue udah mulai nyewa sound tuh. Tapi entar dulu, ada artis ya dulu di situ sebenarnya. Siapa tuh? Bisma. Oh Bisma mah iya artis. Artinya banyak kayak keluaran dari situ banyak Pak. Artinya dari situ ya. Pas yang udah ketiga tuh yang kedua tuh kita sempat dibubarin sama Pokis tuh. Nah itu dibubarin, karena memang kita nggak pakai izin dan bla 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 kan nggak ngerti lah, yang penting anjing gerak aja. Padahal nggak pakai narkoba, kenapa dibubarin? Bubarin ya karena memang kan ramai di pinggir jalan Pak itu waktu itu. Jadi kalau udah anak-anak perform
itu sampai macet jalanan karena memang pinggir jalan pisan. Jadi itu bekas halte gitulah. Iya. Nah, dari situ Kalau kurang tahu di Cikapayang ya dulu. Cikapayang di bawah ini Telkomsel. Tuh, Dukomsel. Iya, Telkomsel itunya. Apanya itu? Dulu masih ada pom bensin. Pom bensin sebelah sananya. Iya. Babe Jus lah dulu terkenal. Babe Jus tempatnya yang kita pakai. Bahkan kita pakai listrik itu pakai dari Babe Jus. Babe Jus itu ya kebetulan yang Babe kenal Jus, Babe bukan Jus. Babe Jus. Bocor banget. Babe Jus itu yang kenalnya si Onta. Nah, dia tuh yang ngurus bagian itunya tuh. Pokoknya ya tuh Onta tuh masuk yang wah lumayan. Maksudnya dia inilah untuk Ibawa Kirima dia oke lah, walaupun niatnya grupis ya. Makasih banyak ya Babe Jus ya. Iya. Onta juga dong kasih. Oh iya, makasih banyak. Onta kan berapa kali tuh? Nah dari situ kita dibubarin polisi, terus kita nyewa sound, dibubarin juga artinya. Wah udah sound tuh kita nyewa cuman gocap itu kenalannya si Oi itu kita pakai sound. Nah itu baru nyewa angkot khusus tuh. Nah gitu kita canceleng. Wah ini kita harus canceleng nih. Biar buat nyewa soundnya oke boleh nge-collective nge-celeng. Jadi yang ini ya memang kayak ngamen aja sebenarnya. Udah nge-celeng ya udah ya sebagian untuk beli apa, sebagian untuk angkot gitu kan. Itulah pelotokan nggak seberapa pelotokan waktu kencana. tapi nendang menteng langsung. Ya dulu kan Sinjeng dulu Sinjeng ya, sekarang udah nggak ada. Sekarang Sanjeng. Sekarang si anjing. Jadi ya itulah ceritanya dari situ. Nah, muncullah Para Muda. Nah, di situ tuh kan di sepanjang dagu itu kan dulu tuh ada Obiven tuh si Os doang ya. Para Muda. Os dulu. Jadi Os tuh penggagas pertama tuh di depan Glael. Nah, jadi waktu itu lagi hype, memang lagi ininya lah, lagi Jaya radio tuh lagi sibuk lagi mempromosiin untuk off air. Karena tradisi dulu di Bandung setiap malam minggu kalau nggak ke Dago bukan anak gaul. Wajib ke Dago. Ya. Karena memang di situ pusatnya. Jadi bayangin lo waktu yang kita wakil 5 tuh belum ada Obiven tuh belum, masih cuma OS lah. Tapi udah ada Dago Festival belum sih? Dago Festival belum. Setelah itu kan. Nah, jadi dari situ Para Muda lah. Karena ada tempat kita itu ngelihat kita ngerem-ngerem dan bla bla bla, itu Adri itu Sabasdi. Nah, dia kebetulan penyiar di Para Muda gitu. Jadi dia yang menghubungin kita sama si Roy itu yang ngurusin orang Para Muda. Dari situlah udah kita jadinya collab lah. Ya, walaupun ya gitulah ya. Jadi artinya kita berjalan, ya udah disitulah ya ada. Tapi sebelum itu juga udah ada itu Iwan muncul dengan Iwan Kronik. SMP. Dulu Pikadilo. Jadi Iwan tuh belum Pikadilo. Dulu tuh Pikadilo tuh si Elmo, Reza dengan Elik sama di Jagung. Iwan itu belum. Iwan itu ya masih SMP kali ya. SMP apa SMA masih deh. Tapi kalau Iwan itu sampai sekarang masih tetap anak mamanya. Oh iya, anak mama. Ya iyalah. Dari situ Iwan tuh bawa turntable tuh. Wah, dengan naik angkot. Wah, gila sih dia. Emang dari itu udah struggling juga. Udah fokus untuk di DJ itu udah kelihatan dia. Iyalah, karena dia saya yang tahu nih ya, saya dulu si Iwan tuh belajar itu 1 hari sampai 6 jam di porsir, di target sama dia. Begitu. Belajar ngegesek-gesek gitu. Kecil gitu ya. Sampai jadi sekarang emang perjuangannya emang enggak. Ya wajar sih dia. Jadi dia lolos untuk DMC di Moskow. DMC yang di Moskow itu. Itu wajar ya berarti. Wajar. Maksud gua ya itu karena ini bagian dari perjuangan dia gitu. Artinya jadi ya nih kita ngejerit Iwan ya. Jadi Afrowan. Jadi intinya pasti itu ya gue ngelihat munculnya tuh ya Iwan masih bawa turntable pakai angkot bla 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 ya, untuk ya kan kita nggak ada alat DJ kan waktu itu di Impatare tuh nggak ada. Kita pokoknya kaum ghetto lah, udah nggak ada apa-apa lah. Masih tip digesek-gesek. Ya dipakai tetap pakai apa sih namanya? Mixer ya. Tetap pakai gitu tapi CD gitu loh. Jadi saking miskinnya muncul Agung. Kang mau bisa manggung nggak? Wih, alatnya kita nggak ada.
Gua ada welcome to the jungle. Agung Mualaf lengkap men. Woi, gua bilang Said sih, gua bilang Said nih. Udah aja. Ya di situ udah main tiga dulu. Ilmu tuh segala macem. Wah, ini tambah pecah di situ. Udah akhirnya ya udah di situ berjalan. Akhirnya berebut nih. Berebut apa nih? Berebut untuk menggait Impartarial sendiri nih. Enggak berebut sih, maksudnya lebih ke ya karena ya di situ kita mungkin lihat kesempatan juga ya. Lebih bukan berebut tapi sikut-sikutan gitu. Jadi lu parah lu ya. Lu ini lebih turas ya itu. Lu udah hip hop mistis sekarang hip hop lebih turah guys. Mungkin karena ini loh Impartarial tuh magnetnya saking gedenya dulu. Saking gedenya dulu dan bisa dijual. Itu buat orang industri ya ini ya, itu bisa dijual. Industri ya kan begitu. Nah, jadi faktanya bukan, gitu karena memang kita niatnya memang gue pengen show up. Sementara Impartarial ini cuma tidak berpikiran itu. Kita cuma pengen bergaya melihat wanita. Udah konsepnya manusiawi banget. Saya bicara ini nggak sebenarnya gue cuma banyak anak SMA aja. Industri kan. Gue kan target gue anak SMA. Karena saya bicara tentang industri kan nggak salah kalau industri. Oh ini potensi untuk dijual. Bahasa industri seperti itu. Mungkin itu lah. Ya mungkin dari situ ya udah jadi. Ya ada itu urusan mereka. Ya itu urusan mereka. Ada kesempatan nanti nenes ya udah gua. Karena urusan pacaran dulu kan bersenang-senang dulu. Baru susah. Tapi ya harus susah dulu ya. Kita bersenang-senang dulu gua mikir pastinya emang benar juga sih teh. Emang senang-senang dulu sih. Susah-susah di tengah gitu ya. Kayak sekarang untung gua senang ya. Gua senang karena hip hop sekarang edan men. Iya, hip hop sekarang. Jadi gua lihat anak-anak sekarang, gua semangatnya ya progresnya edan. Cuman ya mungkin ya gua cerita di sini sih sebenarnya niatnya ya mungkin biar tahu dulu bukan perjuangan kita biar dilihat juga enggak, maksudnya itu semangat kita. Jadi mungkin semangatnya bisa terinduksi ketika zaman itu begini perjuangannya. Jangan dikompar dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ya tetap berjuang sih mereka. Tetap berjuang misalkan salah juga. Enggak sih emang sekarang bagus. Cuman ya aku ada cumannya sih. Strategi enggak dia bisa emang gitu. Ini Deddy Kobuzer kamu enggak botak ya. Jadi gitu. Cuman kenapa ada cuman gitu? Udah aja. Cumin aja. Ya cuman mereka tuh sekarang lebih pintar aja. Maksudnya bukan kita bodoh dulu cuman itu mereka menunjukkan itu kata-kata itu menunjukkan jadi bodoh dulu teh. Jadi gini, bukan saya yang bilang ya. Dia aja. Jadi perannya kayak gini loh. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing apa? Jongkok. Kencingnya jongkok. Sunah ya. Sunah gitu loh jongkok. Jadi ibarat enggak maksud gini. Mereka tuh apa yang kita lakuin 6 bulan sama mereka bisa dilakukan dalam waktu 1 bulan gitu. Saking cerdasnya mereka sekarang menurut gua ya. Kan sekarang fasilitas sebenarnya sih itu makanya dengan ya dulu setuju kata cerdas ya. Kata cerdas nih garis bawain saya nggak setuju. Dulu kita juga cerdas. Oke. Kita juga cerdas, tapi beda. Cuma karena cerdas campur lotokan. Jadi kalau dulu Amer tuh bau banget ya. Lotokan langsung ya. Sebenarnya yang cerdas itu. Kalau tadi apa orang tua masuk aja. Gue terima Amer kok sekarang. Soalnya yang cerdas itu pencetus media ya cerdas pencetus media, oke? Terus karena kalau misalkan nggak ada media ya mereka berjuangnya kayak kita. Oke. Kan kita kalau dulu ada fasilitas sosial media ya mereka berjuangnya sosial media. Yang cerdas jujur itunya jadi karena memang kalau sosial media itu juga menggunakannya harus cerdas juga kan ya, kayak dulu kita harus cerdas karena multi tafsir kan kayak smartphone gitu dulu full phone gitu ya. Smartphone kan ada kata smart di situ. Oh iya, kok dulu smart yang pakainya nggak belum tentu. Oh iya. Itu gua ya. Sekarang ada smartphone, dulu smartphone. Dulu perjuangan. Nah, itu bicara perjuangan kan, Or? Iya. Perjuangan. Nah, ya itu perjuangan yang perjuangan event. Tadi kita bicara event. Event ya. Terus ada lagi menunjukkan kalau saya ini bisa berkarya jadi ada verse pertama.
Nah, pertama itu kan udah vakumnya Hip Hop Kaki 5 vakum loh. Oh, artinya pertama Hip Hop Kaki 5. Jadi udah pada bosan sama hip hop maksudnya? Bukan, jadi gini. Oh. Lambe turun banget ya Anda kan. Jadi bergeliatnya waktu gitu dengan kesibukan masing-masing sempat off itu artinya. Apalah hip hop lah karena saya udah jadi. Jadi udah bergerak gitu. Anak-anak pada vakum nih sebenarnya. Nah, hip hop pertama itu sebenarnya nanti pada sadar kalau saya dieksploitasi sama hip hop. Maksudnya gitu. Enggak. Oh, enggak. Jadi dari situ vakum anak-anak ya artinya nggak vakum sih sebenarnya masih bergerak. Cuman kayak BDJ Click udah bubar. Maksudnya memang BDJ Click itu bubar. Onta itu BDJ Click. Onta itu manajernya. Tapi dia pokoknya seolah mengaku ingin menjadi BDJ Click. Enggak dia. Gue ya. Jadi Onta itu bagian dari BDJ Click, cuman karena dia mungkin sibuk sama wanita-wanitanya, jadi dia akhirnya jadi manajer. Sampai sekarang di ininya di WA-nya BDJ Click. Oh iya. Nanti liatin dari situ. Onta BDJ Click. Oh iya benar. Dia pengen bikin pergerakan sendiri kayaknya ya. Iya. Gerak lah. Cobalah untuk Spidey untuk tolonglah kasih tahu kasih kelonggaran lah. Jadi biar ada BDJ Click perjuangan. Iya. Kasihlah kalau nggak 16 bar 4 bar cukup. Biarpun offbeat. Oh iya, keren dia. Keren dia. Lo belum bisa nge-rap dia udah nge-rap. Bedanya itu. Enggak pernah offbeat. Gak pernah offbeat. Jangan fals. Rukiah. Nah, jadi dari situ. Ini verse pertama. Nah, verse pertama itu muncul karena dulu dari bawah Kirima tuh anak-anak menggebu-gebu. Ayo kita bikin kompilasi. Karena menunjukkan kalau kita bisa berkarya. Bisa berkarya. Nah, kita bikin kompilasi karena mungkin banyak yang kepalanya. Dan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah terrealisasi gitu loh artinya. Banyak kepala, dasar muka. Oh iya. Jadi karena megang mic semua, Wak. Jadi who's got the mic, they got the people gitu kan. Jadi kesannya gitulah gitu kan. Karena ya gitulah. Jadi karena kalau megang mic pengen show up ya. Bisa. Jadi dari situ ya udah nggak jadi ya. Pas pertama itu lah akhirnya pas kebetulan gue ada toko gue dulu, di toko gue nongkrongnya sama Gugi. Di respon. Bukan, dulu namanya RD Produce tuh. Nah, itu di situ kita bikin lah ada Bram sama si Ligis. Nah, itu gue pengen ini nih, gue ada komputer nih, bla 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 bla. Alat nanti mungkin ada share sama Iqbal almarhum gitu kan. Ya udah bikin, ya udah lo kalau emang ini ayo, gue bilang ya udah akhirnya bikin yang di situ yang tersisa yang aktif waktu itu. Yang tersisa ya kita panggilin, yang ada yang nggak bisa juga, ada yang gimana, dan akhirnya terjadilah verse pertama. Nah, verse pertama itu launchingnya kita bikin waktu itu, makanya Remember Hip Hop Kaki 5. Nah, Remember Hip Hop Kaki 5 itu karena udah off kan waktu itu kan. Jadi gue bikin, kita bikin off-nya tuh gara-gara Remember Kaki 5 karena off Hip Hop Kaki 5 itu off-nya gara-gara KFC atau fuck. Oh. Aduh. Itu kayaknya antar dua deh. KFC. Tapi kita makan aja lah ya. Tapi dari situ ya udah kita bikin, jadi kita pembuktian lah first pertama. Oh, ini pembuktian, maksudnya bukan pembuktian juga sih, artinya ayolah ini karena kita udah banyak terlalu banyak leha-leha, artinya udahlah terlalu kita banyak brainstorming. Itu dulu kan Doskan juga kan ada Iqbal tuh kebetulan emang udah dari dulu emang udah sultan sih ya. Emang tuh nasib anak tuh bagus aja ya. Dari situ kita bikin dan akhirnya tercapai. Nah, kita bikin tuh launchingnya Remember Hip Hop Kaki 5. Ya sih, tapi itu ada Igor pertama ke Bandung tuh. Igor launching pertama di Bandung. Bukan launching. Dia booming pertama sowat gitu loh. Kalau gue bisa dibilang dia udah sowat gitu loh atau belum ya? Gue lupa. Di Jakarta tuh belum. Cuman dia waktu itu tujuan gue ngundang dia memang untuk lo
dia waktu itu kan santer tuh, dia freestyler nih. Ini gue ada Getorut nih, tapi kalau gue misalnya undang nanti kesannya ngundang tapi malah gimana gitu ya. Jadi kalau gue takutnya ya gitulah. Takutnya itu. Jadi akhirnya gue Mas Regi, Gi, lu mau nggak ini Gi sama Igor? Mau gua. Oke. Aji semangat nih anak nih. Dia freestyler juga. Regi anak didiknya Prof itu. Nah, itu jago freestyle. Ya. Nah, itu dari Pansos. Enggak pansos dia. Oh, enggak. Jadi ya, zaman dulu enggak ada pansos ya. Dia memang anak didik. Artinya memang mungkin Prof yang pansos. Gimana caranya mencari wanita. Regi jago soalnya. Ya karena kan Igor dulu salah satu yang dari Jakarta yang lagi aktif-aktifnya lagi ininya lagi oke lah gitu. Akhirnya gue undang, Igor bilang, wah ini gue pertama kali ke Bandung, tapi gue nggak tahu sih pertama kali ke Bandung. Ya pokoknya dia pas itu pokoknya banyak sih yang kita undang itu, kayak misalnya Pasukan Rekod pas launching itu kita tarik lagi ulang lagi nih ya. Itu acara dunia. Nah, itu pernah mereka launching, itu juga bikin pas dia tahu hip hop kaki lima, ini street banget lo, di pinggir jalan ya. Banyak yang respect, anak Jakarta bahkan dengan gaya buteng. Jadi gila gini. Nah, gitulah istilahnya Wisa tuh ya. Wisa dulu almarhum Johnny Dante. Itu mereka satu gerbong men. Itu ya bonek aja udah itu cabut datang pas tahu kita promonya acara dunia itu di Ipo Kilima. Pecah kan? Dikirain di stadion. Enggak. Naik tadi kan. Gayanya itu. Gayanya. Spiritnya begitu. Nah, udah dari situ ya, boy, ada Jakarta Breaking gitu, kalau salah gue Segali sama si Hamdi tuh. Ya, kita pernah undang juga. Gali. Dia juga anjing ini baru hip hop nih, gila pinggir jalan bla bla bla. Jadi respect, untungnya respect teman-teman kita di daerah tuh, emang mereka tuh langsung antusias gitu ngeliat. Berarti yang rumahan nggak hip hop ya? Maksudnya? Rumah? Ya kan tadi di pinggir jalan baru hip hop. Iya. Berarti yang rumahan nggak hip hop. Kan hip. Bukan saya house man. Rumahan. Ini kan lagi berada di rumah, in the house. Ya pokoknya dari situ ya respect orang untuk Ipo Kaki 5 itu alhamdulillah sih. Maksudnya ya pergerakan ini akhirnya berarti dapat respect. Dapat soalnya artinya tidak mencari respect berarti. Tidak perlu mencari. Tidak perlu. Kan respect didapat toh. Oh iya betul itu dia. Pintar ya. Nah, dari situlah akhirnya kita bikin gitu, gua tarik lagi, bikin Remember Hip Hop Kaki 5. Pengen soalnya dapat lagi. Dan gua bersikuku itu waktu itu 99ers dan Ardan kalau nggak salah, gua tuh nawarin, lu mau launching seperti apa gini. Tapi karena gua ambisi gua pengen di tempat gua yang pertama gitu ya. Tempat kita yang pertama gitu ada memori, ada ininya ya. Memori kenangannya, gue pengen nancepin lagi bendera di situ. Artinya ya udah, gimana caranya gue dapat. Dan kebetulan MC-nya terakhir bukan MC-nya, lu kenapa tiba-tiba MC-nya? Jadi dan kebetulan itu acara di Dago terakhir, Wak. Ada upacara berarti. Itu nancepin bendera? Oh, enggak. Ya, itu inilah metafora. Gitu. Nah, jadi artinya di situ gue pengen nih hip hop kaki 5 tuh di sini gitu lah. Jadi pengen ya remember juga. Lahirnya di sini. Lahirnya di situ. Akhirnya gue dapet, dan kebetulan di situ acara Dago itu di Dago, sepanjang Dago itu tidak boleh lagi acara buat di tiap malam minggu itu udah nggak boleh lagi acara dibersihkan. Di Dago itu dibersihkan. Di Remember Hip Hop Kaki 5 itulah akhirnya kita ngeluarin sebuah produk namanya First Pertama. Nah di situ ya kita bukan membuktikan lagi tujuannya ya ini bentuk selama ini eksistensi dan bla 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 untuk ya nih kita suguhkan gitu ya. Udah dapat lah acara itu, dan itu terakhir di Dago, dan berikutnya nggak ada lagi acara di Dago, nggak dibolehin lagi sama Pemda waktu itu sama ya. Oh itu udah jadi First Pertama udah jadi First Pertama launching ya. Launchingnya gue pengen ambil sejarahnya lagi sebenarnya targetnya itu. Dan sepakat teman-teman Bram dan Ligis sepakat, akhirnya kita bikin di situ. Akhirnya walaupun kita ditawarin sama Nantiana sama si Ardan nih lumayan lah gitu, tapi gue nggak peduli, gue pengennya nancepin di situ. Bukan kita ngadu domba ya, tapi ngambil yang maksudnya ngambil yang rootsnya lah, ngambil yang ini ya, ngambil yang
ngasih duitnya banyak ya. Enggak, Wak, gue nyari duit sendiri, Wak. Gue dapat dari itu Ya maksudnya nyari namanya gitu. Di sini yang juga sangat waktu pertama itu launching itu sekalian gue klarifikasi, maksudnya yang lumayan maksudnya dia ini banget ya. Ini banget lah maksudnya berjasa banget tuh si Maha. Maha tuh yang nentuin, "Pak, gue gimana caranya dapet sponsor nih?" "Oh, gue kenal Wah, dia kenal tuh sama Evil, sama clothing sama Gumo. Apa lagi ya? Oh, ini zamannya kalau zamannya ini nih, Ernest masih jadi itu kebetulan MC-nya Ernest. Sekarang jadi Prakasa. Nes, dulu Prakoso, tapi dulu sekarang Prakasa. Sekarang Prakasa. Jadi tolong Nes. Pakailah. Buasin aja lah. Nah, dari situ ya Ernest kebetulan jadi MC-nya sama siapa ya, berdua itu dia. Di Obi Fan ya. Di Obi Fan itu kita pakai panggung segala macam ya, itu pecah juga. Ada Igor segala macam. Igor tuh ya Nah, ini udah launching Igor udah gembar-gembar sowat gitu loh ya. Itu gua enggak tahu dia bawain sowat gitu loh, gua lupa sih. Bawa dia. Cuman kalau nggak salah gue dia yang pasti ngelempar di CD, di situ ada sowat gitu lohnya tuh gimana nggak tahu gue, nggak tahu album dia sebelumnya gitu. Tanyakan langsung sama Igor. Jadi dari situ ya udah pecah, alhamdulillah. Ya udah kita berjalan waktu lagi, ya begitu lagi drop. Dari situ gue memang kebetulan emang ada bisnis lain, akhirnya gue suka datang di acara-acara sih, tapi untuk berkecimpung langsung udah enggak. Itu Bram sama Ligis, ya lo termasuk yang eksis. Kayaknya tadi bilang bisnis lainnya kayak yang ada penekanan, kayaknya ada apa gitu ya si Arli dulu. Nggak ada apa. Oh, nggak ada apa-apa ya. karena harus berbisnis, karena anak saya jadi waktu itu udah 2. Jadi maksudnya break dulu. Iya, break dulu. Ntar lah Impartarial mah gitu. Iya, maksudnya udah waktunya dong, artinya teruskanlah yang lain. Teruskanlah yang lain. Teruskan dong yang lain. Tapi gua nggak mau urusan lagi. Gua nggak mau urusan. Gua sekarang balik. Anjing. Nah dari situ ya udah. Dan sekarang ya dari itu barulah Bom the Town gue muncul. Gue dateng. Baru pas Bom the Town mau ngurusin lagi ya? Bukan, Bom the Town nggak mau ngurusin tuh langsung. Si Aldi. Itu Aldi. Oh, Aldi. Aldi sama Gaya. Dia. Jadi di tapi situ kan terjun kan Aldi. Gue cuma nikmatin, cuma datang pengen ngumpul-ngumpul aja. Penikmat. Karena gue merasa kesepian ya. Jadi pas lihat itu jadi keramaian gitu. Ya gue ketemu Getorut, gue ketemu si Gaya, ketemu Iwan lagi, ketemu Yaje, ketemu siapa lagi ya, Elmo, bla bla bla. Ya di situ lah bangkit ingin ngurusin Patari lagi. Enggak ngurusin juga. Gue pengen ya melanjutin perjuangan Patari lagi. Ya berarti udahlah nggak jadi lah. Nggak jadi. Gitu lah. Ya udah dari situlah kita sering nongkrong lagi tuh malam minggu. Nah inilah dia nih. Tapi di situ Mali sama Suneo itu semangat banget untuk ayo lo kita bikin apa? Ya lo juga termasuk kan? Bikin apa gimana? Ya iya udah bikin, gua udah buta sekarang. Sekarang tuh gimana atmosfernya gua udah buta gitu kan. Akhirnya Bom the Town tahun 2016. Jadi Bandungnya yang sebelum itu mereka sempat bikin di Jogja. Oke, Bom the Town di Bandung kedua. Akhir acara Impartarial sendiri tahun berapa sih, Os? Akhir acara Impartarial sendiri kecuali Bom the Town. Spark Jam. Hitungannya Spark Jam. Spark Jam itu termasuk yang reguler. Itu 2019 awal. Sekarang karena pandemi ya. Dari 2019 dari kapan? Maksudnya? Terakhirnya Remember kali kelima maksudnya. Enggak, sebelum Street 17. Spark Jam. Enggak, jadi Street 17. Sebenarnya Sweet 17 kan bukan Sweet 17. Ada kesenggangan kan? Ada vakum kan? Ada vakum 7 tahun atau 8 tahun itu. Dari mana? Dari terakhir kali Remember kaki lima. Oh itu lama banget. Tapi anak-anak tetap gerilya. Cuman untuk acara Impartarial sendiri itu udah. Dari situ barulah. Tapi Impartarial bikin juga tuh Sugar itu bikin Red Dog itu tetap gerak sih sebenarnya. Cuman mungkin bukan produknya Impartarial tuh Hip Hop Kaki Lima atau X Freedom atau apa gitu, enggak, bukan itulah. Mungkin lebih personal tapi ya tetap itu kan Impartarial juga ya si Sugar. Jadi dia termasuk penggagas loh. Impartarial itu termasuk penggagas. Sugar, Spidey, Sandi, Suneo, ya Gaya itu semua penggagas. Nah dari situ
Ya udah, baru Remember Hip Hop Kali 5, baru Street 17 itu tuh ada lagi tuh waktu ini aja kosongnya lagi. Baru kita nongkrong malam minggu. Spark Jam. Karena Spark Jam itu gaya langsung yang namanya Spark Jam aja, gini sama Spidey juga sempat kasih nama juga apa gitu ya, lupa gue. Dari situ ya berlanjut lagi, kita ada Spark Jam Invasion bla bla bla, ada terakhir tuh Spark Jam Invasion ya. Yang terakhir kemarin pas launchingnya si tapi tetap Spark Jam Impartaria atau Impartaria Perjuangan. Karena Impartaria sisa-sisa ya. Karena prinsipnya jadinya kita pengennya kayaknya Hip Hop Kaki 5 asik nih kalau jadi naik kelas lah istilahnya. Bukan naik kelas ya, maksudnya ini udah termasuk bagian dari sejarah, artinya gitu. Ya udah bikin baru lagi ya Spark Jam. Ya tujuannya sama kayak Hip Hop Kaki 5, tujuannya memang jadi outlet. Jadi maksudnya anak-anak yang baru banyak nih pengen tahu nongkrong tentang hip hop gini-gini. Wah, udah gua langsung ke Iwan tuh waktu itu. Wan, ini gini. Dan Iwan alhamdulillah Iwan itu ngedukung, dia ngasih satu set DJ gitu kan. Plus dia pulang dari Cina tuh, ingat banget gue. Langsung pulang dari Cina. Wah, ini gimana Wan? Gue bilang, gue panik kan. Gue gak enak juga, dia keluar dari Cina tuh. Makanya dia habis itu rada sengau suaranya. Habis dari Cina. Jadi dari situ, Wan, gimana Wan? Enggak, pokoknya orang lo yang langsung nunggu DJ-an. Wis, cakep gue bilang kan. Wah, suspek gue bilang. Dah, Iwan akhirnya itu baru pulang, dia capek lah ya. Istilahnya dia langsung ke DJ-an lagi. Nah, Spark Jam pertama itu di Loop Station jalan apa sih lupa gua. Supratman sebelah Gedung Sate aja. Gedung Sate itu bikin lah di situ. Nah, pecah lagi. Anak-anak kumpul lagi tuh di situ. Nah, bikinlah Spark Jam regulernya. Akhirnya Spark Jam Invasion. Nah, sekarang inilah mungkin ya karena pandemi ya kita off lagi. Spark Jam Invasion. Siapa yang diinvasi? Invasi itu invasi itu gini. Kalau yang reguler itu tuh di spot-spot yang biasa lah, kayak bisa orang aksesnya, maksudnya kayak di Loop Station itu kan tempat nongkrong anak muda, banyak yang main skate, banyak yang sepeda gitu kan. Nongkrong anak muda, anak tua kok ada ya? Jadi kenapa ada anak tua nongkrong di sana? Cuman kita mikir, wah ini accessible-nya tempatnya accessible nih, bisa dari mana-mana bisa datang. Nah kalau Invasion itu tujuannya misalnya kita pengen lebih kayaknya asik nih kalau di tempat-tempat tertentu gitu. Kayak waktu itu kita bikin yang pertama di mana sih? Di Malmo Bar. Terus Iwan juga tuh yang bantuin. Iwan yang bantuin gitu. Terus yang kedua di yang kedua itu di Invasion. Kok gue lupa ya dua ya. Yang kedua langsung situ kali. Langsung di kafenya ini. Ya, kafe itu. Kafe yang di Setiabudi kayak yang kedua. Pokoknya di situlah. Situlah. Jadi tempatnya eksklusif itu. Terakhirnya di BIP yang itu pop biasa. Itu pop di mall. Oh iya. Balik lagi karena minim budget. Jadi artinya pas kebetulan tuh waktu Loop Station tuh kan dia ngasih tempat sama ngasih sound. Nah ini memang pergerakannya bersama kayak Wakil, cuman dia lebih canggih lah, lebih keren lah gitu ya, lebih naik pangkat lah, naik tingkat lah. Nah dari situ BIP, nah itu Febri lewat temen adik-adikannya Febri, adik-adikan, berarti dia tua sih. Sorry Beb. Jadi dari situ dia ini ada tempat. Nah, akhirnya ini ada yang ngurusin gini. Akhirnya lewat itulah akhirnya terjalin lagi, kita bikin di BIP itu. Nah, gitu. Itu masih reguler, masih berjalan sampai sekarang untuk regulernya. Nah, ini kan pergerakan untuk event acara. Ingin sih enggak sih ngebangun lagi Impartarial First 2. Itu pingin banget gua. Dan gua pengen ngelibatin semuanya ya, misalnya yang adik-adikan juga yang ikut andil ya sebenarnya ya, termasuk ya semuanya lah. Gue pengennya ya kita collab kayak konsepnya kita nggak tahu lah. Gue pengen banget sih First 2 ya, termasuk ya Gaya juga pengen gitu. Istilah semuanya juga pengen sih. Artinya mungkin ngerangsang anak-anak lama bukan untuk jadi apa ya, cuman gue pengennya cuman ini aja sih, nostalgia aja lah, pengen kangen-kangen sama Mike deh. Istilahnya gimana sih ngetek vokal, udah lama nih, mungkin banyak yang rasa seperti gua gitu loh.
Ya artinya ya udah. Artinya pengen sih. Pengen tapi harus cari sponsor ayo lah. Sponsor, tolong. apapun. Lanjut pun gue terima. Oke di situ tapi udah menyusun untuk bikin first kedua. Ya, ini jadinya masih kita masih berbicara draft lah, artinya pengen nih kita gini kan. Ini lagi nyusun nih, Wak. Yang mudah-mudahan sih bisa terrealisasi ya. Ya mudah-mudahan tergantung nih yang nontonnya berapa viewer nih. Gitu kan. Kan ada ini juga kan remember untuk teman-teman kita yang udah. Itu gue kepikiran Gaya tuh kepikiran juga untuk tribute buat yang sudah yang udah meninggal gitu kan. Oh ya udah boleh deh itu ya kebetulan teman-teman kita tuh yang udah meninggal itu Arya yang di almarhum Arya itu BDG Click, terus Jangde itu Darmi, terus Iqbal tuh Absolute. Nah itu mungkin tribute buat mereka nanti. Absolute sama Dogs Clan. Ya. Jadi gimana? Mau nyusul? Kita Jadi gitulah ceritanya. Ya udah dari itu ya karena di sini juga ada semangat si almarhum Iqbal khususnya. Dia tuh dulu pas ya kebetulan sih gue nyaksiin banget pas dia sakit ya. Gue ngelihat dia, dia tuh ngomong udah susah. Ya gue jadi sedih nih. Semangat dia itu untuk ngumpulin di grup WA, terus semangat dia udah beliin alat segala macem, yang akhirnya ya udah kayaknya udah deh kita terusin nih. Harus niat dia harus terrealisasikan. Gue pengen banget jadi semakin semangat untuk merealisasikan ini gitu loh. Ada almarhum Arya, ada almarhum Jangdi gitu kan. Terus si Iqbal ini yang memang semangatnya dulu mengumpulkan anak-anak lagi gitu kan. Ya itu jadinya ya tambah semangat, pacuan juga untuk pacuan kuda. Ya, jadi pacuan bicara tentang Iqbal ini emang orang gimana ya, orangnya selalu memikirkan komunitas, maksudnya selalu memikirkan dia misalkan dia lahir dari Impartaria, dia ingin Impartaria juga maju. Iya betul. Ya, selain Absolut, tapi dia ingin maju bebarengan, nggak tahu. Cuman kadang-kadang ada ya inilah. Kadang-kadang ya emang gini-gini. Ini manusiawi sih ya kadang-kadang. Pola pikirnya kita itu sih saya setuju kalau kita beda pendapat sih emang. Ya pastilah. Pasti. Tapi ya, ini kita kan, tetap aja di situ. Perjalanan kita ini first kedua pun nanti ini emang mau dijalankan juga pasti banyak rintangan kalau menurut gua sih ya. Tapi ya rintangan itu kan udah kita pernah laluin dulu ya. Jadi kayak terlatih lah ya. Udah terlatih lah untuk dianjing-anjingin. Dianjay-anjayin aja. Ya artinya gua minta bantuan dari teman-teman yang eksis berkarya itu juga. Mereka mau mendukung, artinya ya mudah-mudahan nih ya cepat terrealisasi sih. Gue berharap gitu. Amin ya Allah. Amin. Nah, gitu aja sih. Tapi kalau kata saya sih emang harus terrealisasikan sih. Iya. Ya, terrealisasi. Nah, untuk Impartarial sendiri saya pengen tanya sama si Bambang, Impartarial itu artinya apa sih? Ya? Jadi sampai sekarang tuh kitab itu hilang, men. Meskipun ini Impartarial sampai dari dia pelontos sampai jangkutan, gue bingung dia simpen di mana tuh kitabnya. Jadi gue bingung artinya, jadi gue nggak bisa jabarkan. Iya, meskipun Impartarial terlahir di pas waktu itu banyak sekali partai kan. Ya yang gue ingat sih 32. Ya waktu gue ingat tuh pertama kali partai itu muncul dibolehkan banyak. Ya mungkin dia terinspirasi dari situ sih kayaknya. Bambang tuh ya termasuk yang di luar. Ya IPA wakil 5 aja gue bilang, IPA wakil 5 apa kayak yang kerenan gitu Bang. Udah IPA wakil 5. Ternyata pecah. Mungkin kita bisa tanya ntar tadi saya WA Bambang. Dia mau ke Bandung katanya. Ini kita tanya tuh. Tanya aja langsung sama dia. Kalau nggak mau ditanya, udah cukur jenggotnya. Bersihin. Lo yakin? Ini dia Bambang. Bang dia ya, bukan gua. Bang. Oke, mungkin kita tanya ke Bambang. Impartarial artinya apa? Ya, Impartarial artinya apa?
Terus dia kenapa janggutan? Itu mah karena jilat mahal kali ya. Ya artinya ya seperti tanya sama dia, mungkin dia lebih enak karena dia termasuk ya founder lah istilahnya. Iya. Founder. Kayak ini ya, Rothschild founding father. Segitiga bermuda. Ya sekarang sih emang cocok loginya banyak cocok logi sih. Cocok logi. Kok jadi kecocok logi ya? Mike ini keren ya. Kok tanduknya 2? Iya. Oke, berikutnya kita tanya ke Bambang, dan tadi sih belum dijawab ya. Orly sempat vakum di Impartial itu ada apa? Belum sempat dijawab. Tapi sesudah terrealisasikan verse kedua, mudah-mudahan itu Orly bisa menjawab. Nanti gue jawab. Kalau verse kedua tidak terrealisasikan, jangan dijawab. Tapi kalau terrealisasikan itu dijawab. Jadi ini antara harus gue realisasikan atau enggak nih? Harus ya. Guy, kemana? Mana Guy? Oke, coba sekian. Peace, love and gaul. Wah, ini baterainya habis. Oh iya? Tapi masih kerekam? Masih.